Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amaryanti. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari psikologi. Mungkin sebelumnya bisa perkenalkan terlebih. Baik, perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PSD. Sekarang sedang menjalankan semester 3. Oke, mungkin sebelum dimulai wawancara, saya akan memberitahukan bahwa saya wawancara Anda untuk memenuhi tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah saya yaitu metode wawancara. Tujuan wawancara ini yaitu maksudnya bagaimana mahasiswa menghadapi pemeriksaan sosial. Apakah saya boleh mendokumentasikan kegiatan wawancara ini? Ya, boleh. Terima kasih. Dan mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin saya bertanya sedikit. Bagaimana perasaan Kak hari ini? Lumayan lelah ya, karena kuliah dari pagi sampai menjelang sore dan mata kuliahnya cukup berat. Kesininya naik apa ya? Tadi diantar teman. Ini temannya SMP dia Teman kuliah satu jurusan. makan. Sudah. Ini kayak nanti misalnya saya tanya ini, kalau boleh tahu kita asal tak dari Jadi saya asal dari salah satu kota di Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan. Bukan ya? oh kalau untuk provinsi Kalimantan Timur. oh iya Kalimantan Timur Iya. saya kadang tertukar. Oke, bagaimana pandangan awal tentang kota Makassar sebelum Anda datang ke sini? Baik, jadi saya itu sebenarnya belum pernah ke Makassar. Jadi betul-betul ke Makassar ini sewaktu menjadi maba. Pandangan awalnya itu ya mungkin kurang lebih saja seperti kata Balikpapan ya, karena Balikpapan kota dan Makassarnya kota, di mana pasti jalannya cukup padat, lalu ada mall, terus kayak cuacanya mungkin yang kurang lebih sama, panasnya ya, seperti itu. Tapi Makassar lebih panas lah ya dari Balikpapan. Iya. yang sepanas itu ya. Kalau boleh tahu kenapa Anda memilih Makassar sebagai Baik, jadi karena saya memiliki beberapa keluarga yang ada di salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan, jadi saya memiliki Makassar sebagai tempat kuliah saya. Di mana di Makassar ini ada kampus yang menunjang jurusan saya, di mana jurusan saya ini bisa dibilang akreditasinya bagus di kampus ini, yaitu Universitas Negeri Makassar. Jadi karena jurusannya bagus dan akreditasinya juga bagus, selain itu saya juga punya keluarga yang ada di salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi jika saya ada sesuatu juga dekat pulangnya, seperti itu. kalau boleh tahu keluarga Kak yang di kota Kediri dan keluarga mana? Di kota Sopeng dari pihak keduanya, bapak dan ibu dan bapak. Nanti kalau ada apa-apa sih saya Iya. Bagaimana perasaan Anda saat kedatangan di kota Makassar? Jadi kedatangannya itu antara senang dan sedih ya. Pertama sedih dulu, sedih karena jauh dari orang tua, dari keluarga, saudara-saudara juga di sana, karena kan dari kecil sudah di Balikpapan. Tiba-tiba langsung merantau sendiri di Makassar, seorang diri, tidak ada keluarga di Makassar ini, ngekos sendiri. Lalu yang kedua itu ya bangga sama diri sendiri, senang karena bisa mengambil keputusan untuk merantau, dimana itu adalah keputusan yang cukup berat dilakukan kalau orang itu belum punya kesehatan lebih. Senang dan sedihnya dapat. Tapi kan ngekos di sini Ya, biasa orang tua kunjungi saja atau kita yang ke sana. sejauh ini orang tua belum pernah. Jadi waktu awal kos itu ke Makassar ditemani oleh bapak saya, lalu kalau liburan saya yang pergi ke Balikpapan. Berarti selama 2 semester. Iya.
apa perbedaan yang paling Anda rasakan antara kota sama daerah? Banyak, salah satunya itu budayanya ya, gimana bahasanya. Kalau di Balikpapan itu kita pakai bahasa baku, betul-betul pakai bahasa Indonesia sehari-hari, sedangkan di Makassar ini ada logatnya, dimana kita harus menyesuaikan antara kosakata seperti mi, ji, ki begitu. Jadi itu yang sangat berbeda. Lalu yang kedua itu lingkungan sekitarnya. Jadi kalau di Balikpapan itu bisa dibilang bersih, terus itu juga kalau macet tapi tidak begitu macet. Lalu orang-orangnya tuh kalau main klakson tuh jarang sekali, sedangkan di Makassar ini kalau saya bandingkan dengan Balikpapan tidak terlalu bersih tapi tidak kotor juga ya. Tapi kadang saya melihat ada daerah yang kotor seperti itu, baru orangnya tuh main klakson walaupun kita sudah berada di jalan, misal kita sebagai pejalan kaki sudah di pinggir jalan, tapi kita tetap di klakson seolah mereka itu kayak menguasai jalan, padahal ada juga hak pejalan kaki seperti itu. Pernah dapat pengalaman tidak menyenangkan selama masa yang kayak seperti itu yang Iya pernah, jadi kadang saya sudah menjalankan weser ya, lalu yang di belakang itu kayak mengklakson gitu, padahal jelas-jelas saya sudah weser tapi mereka yang marah-marah, kenapa weser tiba-tiba, padahal saya wesernya dari tadi, cuma kan namanya nunggu jalan sepi baru belok ya, jadi mereka kayak marah-marah gitu. Kalau mau jujur, ya memang orang Makassar bisa dibilang agak cepat. Cara penyampaian ada di luar Makassar. Betul. Apakah Anda biasa pas makan datang ke Makassar kaget dengan logat atau dengan bicaranya? Sebenarnya kalau logatnya tidak segitu kaget, cuma untuk ada bicara yang cukup terbilang cepat dan agak keras, nadanya itu agak shock sih, karena di Balikpapan itu nadanya biasa-biasa saja, tapi waktu sampai di Makassar itu seperti terdengar kita ini dimarahin kan, padahal tidak seperti itu memang logatnya dan nadanya. Iya, dan boleh tahu kapan Anda mulai menyadari perbedaan tersebut? Jadi itu lebih terasa waktu akhir semester 1 karena kan saya selama di Makassar ini jarang keluar ya, bisa dibilang di kos, kalaupun keluar berarti itu ada tugas kuliah atau kepentingan. Jadi kalau untuk mengetahui perbedaan-perbedaan itu di akhir semester 1 seperti yang tadi saya bilang kayak di jalannya gitu, kalau macet, saya baru tahu nih misal akhir-akhir semester 1 memang lebih sering keluar kan karena ada tugas kuliah. Jadi saya baru melihat, ternyata di Makassar orang itu sedikit-sedikit main klaksonnya beda banget sama di Balikpapan. Lalu ada bicaranya juga kan seiring berjalannya waktu baru ngerasa ya, kayak bisa ketemu orang asing gitu, orang menjual atau orang random, terus diajak berbicara, ternyata memang seperti ini nada bicaranya, seperti cepat dan keras, nyaring seperti itu. Sama tadi apakah Anda susah dapat teman atau kita susah bergaul dengan orang Makassar? Tidak sih, sejauh ini saya nggak susah dapat teman. Jadi cuma walau maba dan PKKMB fakultas itu dan universitas memang sendiri. Tapi waktu sudah di kelas langsung ada teman, karena saya anaknya bisa dibilang mudah bersosialisasi dan tidak suka yang menyendiri. Jadi saya langsung ngajak ngobrol orang, berkomunikasi. Bagaimana cara Anda beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan? Yang pertama itu pasti menyesuaikan diri dulu ya, terbiasa dulu, terus keluar dari zona nyaman yang dulu di Balikpapan. Bisa dibilang dari segi bahasa lah, bahasanya baku. Di Makassar ini berusaha sedikit belajar tentang logat-logat Makassar supaya itu juga mempermudah untuk komunikasi dengan orang Makassar. Karena kalau saya menggunakan bahasa baku, mereka pasti kayak terheran, bingung, langsung berpikir, oh ini bukan asli Makassar, mungkin mereka juga kurang nyaman berbicaranya. Jadi saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman saya, lalu saya berusaha mempelajari logat-logatnya dan juga mungkin berusaha berinteraksi dengan teman-teman saya. Jadi sehingga bahasa saya ini, bahasa Makassar saya ini meningkat pelan-pelannya seperti itu. Apakah Anda mungkin biasa dengan
apakah Anda pernah mendapatkan pengalaman itu saat Makassar itu orang Makassar tidak biasa menggunakan bahasa Melayu karena seperti itu caranya apakah Anda pernah sejauh ini tidak pernah sih aku sampai diajak, cuma mereka paling yang baru mendengar itu kayak kamu apa di Jakarta ya, padahal bukan, itu cuma logat Balikpapan kan. Kalau Jakarta lebih ke global, sedangkan saya kan aku kamu bahasanya, jadi kalau manggil saya ya aku, kalau orang lain kamu gitu. Terus mereka juga pasti langsung nanya, ngomong kamu asli mana, atau setelah beberapa kali ngobrol bicara pasti mereka langsung gitu, pasti kamu bukan orang Makassar karena dari bahasanya. Walaupun saya sudah kolaborasikan antara bahasa baku dengan Makassar, itu tetap kentara ada bahasa-bahasa bakunya. Jadi untuk hal yang tidak menyenangkan tidak ada, cuma pasti mereka langsung kayak terheran-heran dan sudah menduga ini bukan orang Makassar. Apakah Anda memiliki kayak kendala dengan bahasa itu? Kalau ada sih orang, apakah ada yang untuk Anda saat Anda mengalami kendala dengan bahasa? Biasanya kalau misalnya saya belum tahu bahasanya, baru saya dengar, saya tanya ke teman saya yang mungkin lebih tahu tentang bahasa-bahasa di Makassar. Jadi saya tanya, ini maksudnya bagaimana, terus pelafalannya yang begini bagaimana, betul kayak di pelafalannya contoh mie itu digunakan di kalimat seperti ini. Jadi saya bertanya ke teman saya. Jadi kalau untuk beradaptasi, kendalanya yang awal itu menyesuaikan diri lagi seiring berjalannya waktu itu pasti sudah terbiasa, walaupun awalnya agak berat dan sering membandingkan antara Balikpapan dengan Makassar, tetapi seiring berjalannya waktu juga terbiasa dengan perbedaan-perbedaan yang ada antara Balikpapan dan Makassar. Terus keluar dari sini juga berusaha untuk berinteraksi lebih sering dengan orang-orang dari Makassar supaya lebih tahu tentang budayanya dan kehidupan sosial lainnya juga. Ini selama semester kayaknya Anda tidak bersyukur masalah dalam apakah Anda kan biasa belajar kulturnya itu bahasa, Anda memiliki tentang budaya dan Makassar dan pertemanan? Kurang lebih aja sih kalau pertemanan antara Balikpapan dan Makassar. Tapi kalau di Makassar ini mungkin pertemanannya lebih keras ya kalau asli lokal sininya. Tapi kalau kita sama-sama merantau, misal dari Balikpapan, ada yang dari misalnya Jeneponto atau dari Sopeng dan lain-lain, itu mereka budayanya ya tidak terlalu lah kalau dalam pertemanan. Tapi kalau memang asli Makassar yang kita temani itu memang dalam hal pertemanannya lebih keras dan lebih bagaimana ya, intinya dia lebih di atas lah. Kalau mereka kalau tidak keberatan kalau mungkin bisa dijelaskan secara spesifik bagaimana itu pertemuan keras. Jadi dia tuh lebih ke misal gaya hidupnya ya. Jadi mereka tuh kalau yang saya perhatikan sejauh ini, kalau orang asli Makassar tuh gaya hidupnya betul-betul tidak mau ketinggalan zaman. Jadi betul-betul harus kayak bisa bilang tanda kutip elit, atau kayak harus kayak nongki atau kayak fashionnya harus bagus sekali seperti itu kalau yang saya perhatikan. Sedangkan kalau di Balikpapan dulu tidak sebegitunya, waktu kita di kota ya kita seadanya saja, tidak memaksakan kayak harus nongki harus berpakaian elit atau fashionnya harus mengikuti tren seperti itu. Selama Anda bisa dan itu apakah Anda juga mengikuti arus atau Anda tetap tanda pendirian Anda yang tetap simpel-simpel aja? Tetap pada pendirian sih, karena kembali ke tujuan awal, kalau ke Makassar itu untuk kuliah, bukan untuk mengikuti pergaulan yang tidak sesuai dengan prinsip saya seperti itu. Tidak, karena saya memilih lingkungan teman juga yang
salah satu teman saya yang seperti itu, ya sudah saya tidak mengikuti karena dia saya seperti itu. Mungkin kalau kan ngekos ini bagaimana yang ngekos ini apakah berharus kebahagiaan atau cukup memuaskan sih karena kita saling membantu sama lain. Misal saya minta tolong, mereka bisa begitu kembali ke mereka. Kalau minta tolong ke saya minta tolong ke mereka. Jadi bukan satu dua orang saja yang saya minta tolong, tapi kadang kalau yang satu tidak bisa saya minta tolong sama yang lain. Lalu sejauh ini juga tidak pernah ada terjadi percekcokan gitu di dalam kos itu. Jadi kalau ada suatu misalkan dia tolong, kan saya dapur umum satu, itu dapurnya kotor, jadi tolong kebersihannya dijaga bersama. Atau perkara toilet juga seperti itu. Jadi sejauh ini tidak ada masalah kalau untuk di kos. kalau kosnya khusus putih atau cuma Khusus putih, cuma dia dalam bentuk rumah, terus di dalam rumah ada beberapa kamar, lalu dapur dan toiletnya umum. Ya. Bagaimana Kalau untuk lingkungan sosialnya ya tadi pandangannya itu kayak ternyata sangat beda sekali dengan di Balikpapan. Jujur waktu awal-awal di Makassar ini saya selalu membandingkan antara Balikpapan dengan Makassar. Teman saya sampai bilang dia bandingkan aja terus karena memang seberbeda itu. Kalau untuk pandangan saya lingkungan sosialnya di sini ya sejauh ini tengah-tengah lah, tidak begitu baik banget, tidak buruk juga, masih bisa ditolerir atau dihadapi gitu kayak mungkin itu adalah kehidupan sebenarnya di sini karena di Balikpapan itu tidak sebegitu keras misalnya di sini kayak mungkin contohnya lingkungan sosial misal kita lagi di jalan saya pernah lihat itu terjadi cekcok lagi macet gitu, jadi pengendara satu dan pengendara lain ini tidak mengenal ya. Saya melihat kejadian seperti ini bukan sekali-kali tapi sudah sering, jadi saya melihat bahwa memang mungkin pribadinya orang Makassar itu memang karena mereka tidak mau, mungkin sedikit dari mereka mau menyelesaikan masalah yang kepala dingin, ternyata mereka harus menyelesaikan dengan cocok walaupun itu hanya perkara sepele seperti itu. biasa kalau kita baik itu biasa misalnya bandingkan yang sosial apa yang kita inginkan mungkin dari segi sistem pendidikan atau mungkin ekonomi atau apa Lebih sering juga untuk cuaca dan kulinerannya sih karena di sini termasuk kurang murah lah makanannya, sedangkan di Balikpapan itu termasuk mahal-mahal. Kalau di sini itu mungkin karena aslinya memang di sini contoh Makassar ya, kota Makassar ini 8.000, sedangkan di Balikpapan itu bisa 30 sampai 40. Iya, jujur. Jadi di sini tuh dengan uang 10.000 kita sudah bisa kenyang makan contoh, sedangkan di Balikpapan itu belum dapat apa-apa. Iya, lalu kalau untuk cuaca itu saya kira tuh kurang lebih sama cuaca yang ternyata di sini mataharinya tuh kayak di atas kepala. Di Balikpapan tuh kayak masih bisa oke lah, dipanasi kurang dulu. Di sini tuh kayak setiap detik bahkan masih pagi jam 9 mataharinya sudah kayak di atas kepala. Itu sih yang lebih sering dari semester 1 sampai sekarang. dan soal adaptasi kalau masuk kuliah bagaimana nih, apalagi kan ini first time besar dan langsung masuk kuliah bisa dibilang kayak adaptasi dari SMA ke perkuliahan gitu dan tiba-tiba langsung ke Makassar bagaimana? Awal-awal saya cuma punya satu teman terus di kelas gitu kan, baru akhirnya kita saling kenal sifat satu sama lain, ada yang satu frekuensi, akhirnya bertemanlah dengan yang satu frekuensi ini. Tapi saya juga berteman dengan yang lainnya, tidak kayak pilih-pilih seperti itu, cuma untuk berbagi hal-hal penting atau untuk sharing-sharing lebih dekat lagi lah rasanya itu. Ada beberapa teman, nah dari situlah saya lebih mudah beradaptasi karena dibantu sama mereka, apalagi mereka mungkin lebih sering ke Makassar ya, jadi mereka tahu lah tentang budaya dan sebagainya tentang Makassar seperti itu. Jadi kunci utamanya lagi pertemanan yang sangat penting untuk adaptasi, dan itu juga berjalan nanti dari saya sendiri berjalan. Kalau tahu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi sosial Faktor yang mempengaruhi
saya tidak ada keluarga di sini, jadi saya dari tadi selalu menyebut pertemanan karena memang pertemanan yang betul-betul membantu saya dalam segi hal apapun itu di Makassar, apalagi tentang lingkungan sosialnya. Jadi ketika saya melihat sesuatu yang menurut saya kurang saya pahami, saya langsung bertanya ke mereka. Terus dalam segi bahasa juga, kembali ke bahasa, itulah yang faktor mempengaruhi lingkungan sosial di Makassar ini, karena ketika saya sudah bisa berbahasa kasar, sedikit banyaknya saya lebih mudah berinteraksi tanpa rasa canggung dengan orang random atau para penjual seperti apakah mungkin pertanyaan sensitif kali ya, apakah Anda pernah mengalami dengan teman dan kalau tidak Anda bisa tadi tekankan bisa untuk beda. Sejujurnya kalau masalah belum ada sejauh ini dan semoga tidak ada, karena bisa dibilang kita pemikirannya tidak ada egois sama sekali. Sebenarnya di Makassar apakah Anda konflik mungkin apa yang sehingga keluarga sehingga Anda membiarkan atau apakah ada yang membuat Anda menangis stres akademik tapi profesional dan keluarga? Untuk musik pasti ada ya semua anak-anak, terutama di awal semester keluar karena sudah semester 3. Saya sudah biasa, bukan biasa sih, saya beberapa kali tinggal keluar untuk saya, dan saya dari kecil memang dituntut untuk mandiri. Jadi di Makassar ini kalau musik awal semester dan sekarang tidak sebegitunya, sudah berusaha menyesuaikan diri. Lalu kalau untuk aku tadi kalau untuk menangis karena akademik, kalau untuk dukungan selalu ada dukungan, cuma saya sendiri yang kayak apakah saya bisa melewati ini, seperti itu berat sekali, kayak betul-betul sendiri di sini, berusaha untuk mengejar cita-cita menjadi seorang sarjana seperti itu. Apa tantangan paling berat yang Anda alami selama proses sebenarnya kalau yang paling sulit saya juga bingung dapat, tapi mungkin yang paling utara itu adalah menyesuaikan dengan lingkungan budayanya ya, kayak bagaimana saya menyesuaikan kayak agak hati-hati di lingkungan pasar ini, berusaha untuk menjaga ucapan yang mungkin tidak menyinggung budaya atau hal-hal sensitif yang berkaitan dengan yang ada di Makassar. Itu yang paling susah sih. Tidak mengerahkan dengan warga lokalnya di situ selain hal yang bisa sejauh ini tidak ada sebenarnya itu yang saya kalau boleh tahu selain misalnya adakah pilihan lain aja sama untuk berkuliah? Ada pilihan pertama saya sebenarnya di Samarinda. Samarinda itu salah satu kota juga yang ada di Kalimantan Timur yang tidak terlalu jauh dari Balikpapan. Nanti saya lulusnya di Makassar. Iya. Kalau betul dari mana kita tahu? Jadi saya punya beberapa keluarga yang sudah lebih dari UNM, lalu saya juga punya keluarga tapi tidak segitu dekat, sudah semester akhir yang ada di UNM juga dan ada di jurusan PGSD. Lalu memang dari kecil saya cita-citanya jadi seorang guru. Jadi waktu SMA kelas 3 saya memang sudah mencari sendiri apa sih universitas yang peluangnya banyak, lalu apa universitas apa yang prodi PGSD-nya itu akreditasinya sudah peluang-peluang saya sudah menghitung semuanya, sudah betul-betul menulis dan mencatat peluangnya berapa persen seperti itu. Kayak pernah dialami kultur shock
kayak dari sebenarnya lebih sering ke bahasa sih, mereka langsung ceplos lebih kayak iya, baru lebih terdengar kasar mungkin, kalau kata ketiknya kasar kayak langsung jelek gitu di hati, perkataannya tidak disalin kata-kata yang betul-betul asli besar gitu. Kayak kan saya di sana bahasanya ya datar, bahasa Indonesia seperti ini layaknya datar bahasa baku, sedangkan di sini tuh kayak langsung jelek kata-katanya, jadi kayak shock aja gitu. Pasti ada Anda sendiri kalau orang tua Anda menculikan kasar atau senang sih, karena Universitas Negeri Makassar ini kan salah satu kampus bagus ya di Makassar untuk jurusan PGSD. Atau PGSD ini ada juga di Bone dan di Parepare, jadi yang minat PGSD ini banyak, jadi bangga lah bisa keterima di UNM ini. Kalau untuk orang tua bangga dan menyetujui, karena ya seperti yang awal tadi saya bilang, ada juga keluarga di Sopeng ya, jadi kalau ada butuh tidak segitu jauh. semester sekarang ya dan mungkin dari segi mungkin dari semester satu kita akan kita bisa kayak mungkin bisa diceritakan. Jadi awal dari papan ke Makassar itu bulan Juni atau Juli saya sudah berangkat ya dari Balikpapan, tapi saya tidak langsung ke Makassar. Jadi saya kan naik kapal karena saya lumayan banyak ya. Kalau naik pesawat itu barang terbatas, lalu saya langsung ke Sopeng di rumah keluarga saya. Lalu di situ mungkin hampir 1 bulanan, baru saya ke Makassar di Pinisi. Sekaligus di situ saya mencari kos-kosan. Jadi kan ada grup magang, di situ sudah ada berbagai macam kontak kos-kosan ya. Nah di situ sudah dihubungi satu-satu, tapi saya menghubunginya ketika saya sudah di Makassar itu. Nah awalnya saya cari di depan kampus di Tidung, tetapi sudah kosong semua, rata-rata sudah penuh. Jadi saya hubungi ada kontak, ternyata itu agak jauh dari kampus ya, nggak sebegitu jauh juga, mungkin 500 meteran dari kampus, cuma kalau jalan kaki memang agak capek seperti itu. Jadi sudah dihubungi, dilihat kosnya, harganya sesuai juga dan lumayan lah, karena juga dari kampus. Harganya 6 juta per tahun. Fasilitasnya itu di kamar, kasur dan lemari, lalu dapur umum dan toilet umum. Tidak. Luasnya juga tidak luas, kayak betul-betul cukup seorang diri. Nah baru sudah lanjut saya sama bapak saya balik ke Sopeng lagi. Sebenarnya yang untuk ke Makassar pertama itu yang cari kos tuh bareng beberapa keluarga lain juga. Lalu untuk ke Makassar yang pertama kali sama bapak saya antar-antar barang dari Sopeng ke Makassar. Nah jadi kan dari Maros, nah itu jam 2 malam baru sampai. Terus kita bangun pagi-pagi. Nah itu kita ikut sama teman saya kerja di hotel depan di Pinisi itu hotel ya Clara ya, tapi kalau sebut lagi. Nah itu hotel itu. Nah jadi kita otomatis di stopin depan Pinisi. Awalnya mau diantar ke saya, tapi kan saya rasa dekat aja, kayak diturunin lah depan Pinisi, karena kita sesi siang kan, jurusan VIP itu sesi siang. Nah jalan kaki dari Pinisi ke Tidung kok kayak nggak sampai-sampai, kayak jauh betul. Karena mungkin sebelumnya kan naik mobil ya, jadi kerasa dekat. Kok jalan kaki nggak sampai-sampai, sampai akhirnya sudah capeknya, akhirnya ada bentor. Jadi padahal sudah dekat itu, tapi kita sudah nggak sanggup. Jadi naiklah bentor sampai kos.
sudah istirahat sebentar, makan, apa PKKMB. Nah situ kita naik Grab masing-masing ke BNC. Situ padat betul kan dia duluan sampai. Saya bingung ini yang mana semua orang-orang coba pegang tangan dulu gitu. Mana sendiri kan teman saya cuma dia, itu betul-betul ini kesana sini baru dapat karena itu teman sama-sama asal dari Kalimantan. bukan, dia orang Sopeng. Oh iya. Jadi saya kenal dia itu dari kalau saya kecil ke Sopeng, teman saya dia aja di Sopeng gitu. Satu jurusan. Iya, tapi dia yang di Bone. Oh. Seperti itu. Nah sudah PKKMB, kita pulang maghrib. Itu ada fun fact, itu kan nggak dapat nasi kotak, nggak kebagian. Padahal kita paling depan, kita duduk paling depan. Itu resiko ngoper-ngoper kotakan itu pulang nyesel over kotakan nggak dapat. Simpan duluan Iya, ya. mana paling depan lagi ya. Kita yang duluan itu. Nah sudah itu baru kita ke Hotel Kuala lagi ambil barang, kita pesan Grab karena barang saya tadi kan kita pesan. Terus kita kembali ke kelas lagi naik Grab sudah, baru udah malamnya dia pulang karena besok kan dia mau PKKMB di Bone ya, karena kan beda. Jadi kosnya saya sendiri di kos itu, betul-betul sendiri, belum kenal orang baru lagi saya dia. Jadi di situ sudah sendiri kan. Tapi lama-lama di kampus adalah kenalan selain teman di kelas begitu. Jadi saya juga punya kenalan teman dari Batam beda kelas. Itu karena ya saya so dekat aja sama teman saya yang satu, dia punya teman ya, jadi saya kenal-kenal. Terus kebetulan kelas kita dekat, terus kita tuh kan sama-sama belum punya motor ya. Jadi waktu semester 1 itu kalau kita butuh apa-apa kita kayak bilang pengen beli ini enggak, kalau dia pengen kita sama-sama jalan kaki ke depan kampus karena memang orang-orang yang jualan itu di depan kampus seperti itu. Kita sesekali lah seperti itu gitu. Jadi biasanya kalau misal saya lagi nggak ada butuh apa, saya tuh memang kan saya ke kampus tuh selalu nebengnya sama teman saya satu arah. Jadi sebelum pulang ke kampus tuh saya biasa minta asinan dulu, beli sayur, beli bahan kos biasanya dari bet lagi beli depan kampus, capek jalan kaki, pintar sedikit. Nah, baru pintar masuk sama di kos, mudah harus belajar ya. Nah seperti itu. Terus kalau bikin bosan kita cari masak gitu, tapi cuma ada satu pinjal dekat dekat kos, jadi itu aja namanya. Terus saya tuh alergi telur ya, jadi kan kalau anak kos itu bisa bilang mie telur ya, tapi saya enggak, karena saya alergi telur. Jadi saya kalau betul-betul pengen banget kalau saya coba telur. Terus kalau ini juga saya jarang banget karena nggak tahu aja kayak nggak sebegitu sesuka itu dan tidak mengenyangkan, jadi saya jualan ke nasi gitu. Terus sudah berjalan semester 1 begitu. Terus semester 1, 2, dan 3 ini TBN saya beda-beda. Karena saya tidak enak sama teman saya yang satu, kan sudah di TBN 1 semester. Jadi semester 2 beda orang lagi, semester 3 juga beda orang lagi. Tapi semuanya satu arah begitu. Nah, terus tuh selama semester 2 itu sebenarnya pertemanan saya ini bisa dibilang bukan cekcok ya, lebih ke saya yang menghindar ya. Jadi itu ada masalah hati lah ya, yang aneh-aneh. Itu ada hubungan dengan seseorang yang di balik papan itu lah gitu. Dan itu sebenarnya teman saya tidak ada menjauhin, itu kan awal masuk semester 2. Cuma saya yang menjauh karena kayak merasa pengen sendiri aja, betul-betul pengen sendiri, jadi menjauh beberapa teman saya begitu. Terus akhirnya ada kesalahpahaman di situ, cuma kesalahpahamannya sebenarnya dari saya sendiri, tapi ujungnya saya yang meluruskan seperti itu. Jadi saya meluruskan sebenarnya itu kemarin begini, makanya mereka juga sampai bingung. Mereka juga merasa kok Nia ini menghindar ya gitu. Iya, mereka semua itu sebenarnya menyadar, cuma mereka tidak berani negur. Akhirnya sebelum liburan itu saya berusaha untuk klarifikasi lah bahasanya. Saya jelasin kemarin tuh begini, ada masalah, jadi saya kayak mungkin menunda dan kurang nyaman aja gitu, kayak merasa seorang diri. Akhirnya membaik beberapa bulan, lalu berani ngomong ke mereka, dan sekarang udah jauh lebih membaik dan lebih akrab lagi gitu. Kalau sejauh ini sama mereka tuh siap-siap aja. Saya punya satu teman anggap circle ya katanya, mustahil nggak ada circle. Jadi saya tuh berdelapan lah lebih seringnya, 7 perempuan 1 laki-laki. Cuma yang laki-laki ini kayak ada slave
flat gitu. Jadi dia yang selalu bikin kayak ketawa gitu dari semester 1 sampai sekarang. Kayak awalnya saya tuh waktu awal bapak saya kayak ngeliat ini orang kenapa sih buat gini. Nggak expect sekarang dekat banget, sedekat awalnya sih begitu, jadi kayak saling iya, terus lama-lama di bestie. iya, dia expect bestie sama dia gitu kan. Terus kayak dia kayak sering alot-alot, kayak sering kayak ngerosting gitu. Tapi itu yang buat kayak pertemanannya ya nggak flat begitu aja, seru, hari-hari ada aja yang dibikin ketawa gitu. Jadi dia yang selalu kayak buat ketawa gitu. Tapi walaupun dia main sama perempuan, dia tetap main sama laki-laki juga gitu. Terus dia tuh kayak orangnya ceplos-ceplos juga kalau ke dosen. Jadi kadang dosen tuh kayak terhibur sama mereka gitu. Terus teman saya ini juga kayak, kan saya bertujuh perempuan, tapi mereka sejauh ini semester 3 tuh punya peran penting gitu loh. Jadi kan ada ya biasa tipikal orang yang kayak walaupun bersatu dia nggak stuck di satu orang aja, walaupun bersatu dia cuma sama itu aja. Nah, saya tuh jadi dalam beberapa ini ada waktunya saya sama yang satu, ada lagi sama yang satu, entah mendadak atau tidak sudah direncanakan ada urusan gitu. Jadi saya tuh tahu sudah cara komunikasi dengan mereka tuh memang pribadinya saya hafal karena saya komunikasinya tuh nggak ngesak sama satu orang. Jadi ada saatnya kita memang me time berdua, bertiga, ya. Jadi nggak ngesak di satu dua orang aja. Itu yang saya suka sama diri saya berhasil bahwa saya bisa nggak ngesak sama satu teman. Jadi saya ada waktunya sama yang ini, sama yang itu. Jadi saya tahu pribadinya mereka kayak gimana. Jadi kalau untuk berbicara sama mereka tuh saya lebih berhati-hati. Oh ini orangnya kayak gini, kalau yang ini seperti ini gitu. Kalau untuk teman-teman yang lain itu juga saya lumayan tahu sih sikapnya juga. Kan ada juga orang yang bersirkel, tapi mereka tuh nggak mau sama teman kelas yang lain, cukup tahu namanya, cukup saling satu. Kalau saya itu enggak, saya kayak misal lagi nggak sama teman circle saya nih, ada urusan lah, tapi teman circle saya nggak ikut, terus saya gabung sama circle yang satunya, ya oke aja ada ngobrol selesai, kayak enggak yang kamu bukan temanku, aku diem deh sama kamu, enggak, saya ada komunikasi, jadi saya tahu juga gitu, kayak oh ini circle-nya begini. Bahkan di kelas saya itu bisa bilang ada circle yali-yali, ada yang karena mereka semua begamis gitu, terus ada juga yang kayak netral aja, dia pakai dulu semua, kayak circle saya udah cuma ya enggak yang yali-yali banget gitu. Ada juga yang netral, yang ada nonisnya di circle-nya. Terus selama semester 1 tuh saya ada ikut komunitas laboratorium, itu komunitas yang dijalankan oleh PGSD tapi dibuka untuk seluruh universitas di Makassar. Jadi bukan semua untuk iya, bahkan di situ ada UI, ada Kotek, anak tapi yang saya jurusan tidak bebas jurusan apa, universitas apa, intinya yang ada di Makassar. Tapi orang-orang tuh jarang tahu. Biasanya baru tahu. Padahal saya tahu. Iya. Biasa mereka yang dari jurusan lain itu biasanya memang sudah ada kenalannya di komunitas laboratorium ini. Itu pokoknya kegiatannya kayak positif banget lah, kayak kita diajarin desain, kita diajarin public speaking, pokoknya ilmu yang tidak dapat kita dapat di dunia perkuliahan lah diajari di situ lebih detail gitu. Terus baru-baru ini saya juga daftar UKS gitu kan. Jadi itu saya baru daftar AMDA lolos gitu. Nah, terus itu kalau di PGSD itu seputar jurusan aja ya, sharing-sharing. Jadi ada namanya PKPD, itu mata kuliah. Aku panjangannya sih, aku tahu sebutinnya PKPD. Nah, PKPD itu ada 3, jadi semester 1 PKPD 1, semester 2 PKPD 2, semester 3 PKPD 3. Nah, waktu semester 1 kita tuh pramuka. Jadi pramuka setiap, kalau Jumat pagi, setiap hari Senin kita upacara, Jumat pagi kita upacara apel pramuka, kalau setiap minggu dari pagi sampai sore kita kegiatan pramuka selama satu semester 1. Jadi betul-betul terkuras panasnya matahari Makassar dari pagi sampai sore. Besok pagi kita harus upacara lagi. Pramuka. Karena kan guru SD ya, kelas iya akan dituntut juga jadi pembina pramuka. Terbagi juga jadi guru kan pasti upacara seperti itu. Jadi betul-betul menguras energi banget semester 1. Badan tuh capek, pikiran capek. Ya, apalagi kan masa transisi. Iya betul. Apalagi setiap selesai dari pagi sampai sore belum kita dikasih
dikasih itu tugas praktek per kelompok, harus menyesuaikan lagi jadwal teman satu sama satunya, harus buat jadwalnya di sore, hari Rabu sore nih baru kosong semua. Jadi betul-betul menguras energi, jiwa, tenaga, dana semua terkeluar dari semester 1. Betul. Apalagi kan bisa dibilang walaupun ada gap mungkin di antara kelas tidak seperti SMA, pas SMA full 8 jam, tapi kenapa ya lebih melelahkan kuliah. Yang kayak satu SKS itu kayak kenapa ya capek betul, padahal di sekolah itu biar full gurunya masuk pagi sampai sore, biar ada organisasi tembus malam, kita happy. Di kuliah ya satu SKS 2 SKS itu kayaknya pulang sudah nggak ada energi, kayak energinya tuh habis kemana gitu. Masih bagus kalau dapat waktu untuk tidur ya. Kalau enggak yang full dari pagi sampai sore, besoknya lanjut lagi paginya, itu ya Allah dari tidur kata-kata lagi sampai itu. Apalagi baru ya Allah, dikasih sebuah tugas begitu Kultur shock dari SMA yang ke kuliah, apalagi itu ya, apalagi kan ini nggak bisa kita aja izin kan. Iya betul. Ternyata kuliah itu enaknya waktu diterimanya aja. Iya. Sama waktu terus. Iya. Lebihnya enggak. Tapi dibawa happy aja. Iya, dibawa happy aja. Dan pernah nggak pas selama kalau misalnya sakit kayak gimana kan biasa itu, apalagi kan sendiri di kos. Alhamdulillahnya saya kalau sakit itu cuma yang batuk, pilek, demam. Jadi kalau saya sudah merasa oh iya ini ada gejala-gejala demam, saya langsung minum paracetamol. Jadi saya mesti paracetamol gitu. Jadi kalau untuk sakit yang parah nggak mesti, tapi kadang sekali mahnya kambuh. Kalau belum ada kesempatan waktu makan seharian itu, kalau ada kuliah itu paling mah kambuh, terus kayak batuk, demam, pilek, itu aja sih. Kalau untuk penyakit yang parah jangan sampai itu belum ada. Ya. Kalau pernah demam yang kayak demam tidak bisa bangun dan sempat tidur. Untungnya belum pernah sih, karena saya kalau udah ada gejala sedikit merasa kayak hangat-hangat ya langsung ya cepat tanggap. Karena kalau dibiarin itu bakal lebih orang nggak bisa bangun, sudah bisa lagi kan sendiri. Iya, nggak bayangin. Iya, kalau minta bantuan teman juga nggak enak. Jadi kayak merasa kayak walaupun sedekat apapun. Iya betul. Rasa tuh mungkin tadi. Iya betul. Karena kayak bagaimana nanti ada juga kesibukan yang baru, kita juga bisa dibilang kan baru kenal dunia perkuliahan, sedekat apapun kita baru kenal begitu. Beda kalau kayak mungkin di Balikpapan teman minta tolong ini udah dekat dari TK atau SD, itu kan beda ya, sudah berjalan bertahun-tahun. Iya ini kan betul-betul baru ya seperti itu. Lalu kalau di PKPB 2 itu semester 2 itu kita UKS. Jadi di hari Sabtu itu kegiatan seputar usaha kesehatan sekolah. Jadi kita ada juga praktek. Jadi pulang-pulang dikasih tugas juga. Jadi tapi itu tidak singkat hari satu. Jadi dia lebih ke dari pagi sampai siang aja. Kalau PKP kita disuruh menyusun proposal. Iya. Tapi itu kalau misalnya satu ada lagi ketentuan Proposal KMPM sih. Ini baru ya yang sudah tidak naik. Ini per kelompok, jadi kayak misalnya kan saya satu kelompok 4 orang, nah ini nanti dipilih satu judul yang akan dikembangkan proposalnya seperti itu. kuliah apalagi baru di transisi dari kuliah tiba-tiba tinggal sendiri. Iya betul sekali itu Ya, tidak tahu mungkin bisa dikasih tips mungkin atau saran untuk kepada yang lain misalnya tiba-tiba merantaunya. Pokoknya kalau di dalam diri kita, tekad kita itu sudah ada keinginan untuk merantau, lakukan aja. Tapi jangan lupa juga untuk minta dukungan dari kedua orang tua gitu, karena itu yang terpenting. Kalau kedua orang tua udah setuju, meridoi, itu pasti berjalan lancar gitu, walaupun berat di awal. Tapi kalau kita nggak berani ambil hal-hal baru dari umur kita yang muda ini, kapan lagi? Karena kesempatan akan datang 2 kali. Selagi bisa ada kesempatan dan sanggup di dalam diri, tekad juga kuat, laksanakan aja, pasti itu akan berjalan seiring waktu dan lancar. Karena segala niat yang baik itu pasti ada jalannya. Jadi kalau ada keinginan untuk merantau, siapapun itu laksanakan aja selagi ingin mau mencoba dalam hati, bukan hanya ingin coba-coba, tapi tekad di dalam dirinya tinggi. Karena kalau tidak ada tekad itu juga susah.
terpenting. Bagian dari Iya, itu yang terpenting untuk perjalanannya segala sesuatu. Apalagi kan kita yang menjalani hidup kita ya, kita yang paham diri kita. Jadi harus lebih kenal diri apakah ini saya benar-benar ingin merantau atau bukan. Karena dari awal saya memang sudah bertekad saya ingin merantau. Niat saya, kalau niat seperti itu terus saya perkuat lagi, saya cari informasi-informasi lebih dalam, minta doa ke orang tua, berdoa juga ya setiap hari. Jadi seperti itu. Dalam gelap berjalan lancar sampai sekarang. Ya. terima kasih atas waktunya. Apakah saya boleh mewawancarai Anda lagi ketika informasi yang saya dapatkan dari wawancara ini kurang? Boleh silahkan. Iya, sama-sama.